Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini, dan bersyukur kita kepada Allah karena kita diberi kesempatan, kesehatan, kemampuan, semangat ya, sehingga kita bisa menghadiri majelis taklim ini. Mudah-mudahan hadirnya kita tempat ini, segala apa yang kita korbankan menjadi amal soleh kita untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selawat teriring salam semoga Allah limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk keluarga dan para sahabatnya, para tabi dan tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan Allah limpahkan pada kita dunia akhirat ya. Amin. Para ikhwan akhwat, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin masih di Babu Husnul Khuluq, bab tentang akhlak yang baik. Dan sekarang insya Allah sudah atau akan masuki hadis yang ketujuh ya. Di terakhir itu dari Abu Darda dan sekarang yang ketujuh. Kita langsung ke materinya para ikhwan, silakan dibuka ya. Hadis ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an aksari ma yudkhilun nasal jannata, tentang kebanyakan apa yang dapat memasukkan manusia ke dalam surga. Qala, Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluqi, takwa kepada Allah dan baik budi pekerti. Wa su'ila an aksari ma yudkhilun nasan nara, dan Nabi ditanya tentang kebanyakan apa yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka. Faqala, maka Nabi menjawab, al-famu, mulut, wal farju, dan farji atau kelamin. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa qala hadisun hasanun shahih, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Berarti sudah apa? Sahih setara dengan Imam Bukhari ya, karena beliau ini adalah muridnya. Para ikhwan akhwat sekalian, hadis ini mungkin bukan pertama kali ya kita dengar, bukan baru kita dengar, tapi sudah sering kita dapatkan mungkin dengan membacanya atau mendengarnya dari para asatidz ya. Jadi saking pentingnya masalah perkara surga dan neraka, jadi ini sahabat pernah ada yang nanya. Jadi yang nanya bukan Abu Hurairah ya. Jadi saking penting tentang surga dan neraka. Karena semua kita nanti Pak ya, ujung-ujungnya ya, setelah kita mati kemudian tinggal di alam kubur, kemudian kiamat, dan akan ada hari kebangkitan, kemudian akan ada yaumul hisab, hari perhitungan, di mana kita akan
mintai pertanggungjawaban, akan diaudit semua apa yang kita terima, yang kita laksanakan. Maka setelah itu akan ditentukan akhir hidupnya nanti di surga atau di neraka, gitu ya. Maka sahabat menanyakan, ya, karena ini sangat penting. Nah, ketika ditanya apa yang kebanyakan membuat manusia masuk surga, pertama adalah takwa Allah, ya, takwa. Makanya Nabi pun selalu berwasiat takwa, ya. Takwa yang sering diartikan oleh para asatid, para pengkhotbah, ya, juga dalam tafsir Jalalain disebutkan apa? Al-imtisalu bil awamiri wajtinabu bin nawahi. Melaksanakan apa-apa yang diperintah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang. Nah, ini yang akan menjadi apa? Jalanan manusia masuk ke dalam surga. Pertama takwa. Jadi penting sekali. Bahkan takwa ini bukan cuman akan masukkan manusia ke surga, tapi juga di dunia banyak fadilahnya. Bisa menambah memperbanyak rezeki, juga membanyak anak. Kita akan diberi jalan yang mudah di semua masalah kita. Ini karena takwa. Kemudian yang kedua, wa husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Jadi perangai kita, budi pekerti kita, baik akhlak kita kepada orang-orang di rumah kita, ya, istri kepada suami, suami ke istri, anak ke orang tua ke anak, maupun di luar rumah kita terhadap tetangga, saudara, dan sebagainya. Nah, ini kita dituntut untuk melaksanakan ngejawantakan budi pekerti yang baik, ya. Kalau dalam hadis lain disebutkan di sana, yang hadisnya sering kita dengar adalah apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Awalnya adalah ittaqullaha haitsuma kunta wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu pada Allah di mana saja kamu berada, dan berakhlaklah yang baik pada semua manusia. Ini akhlak. Kemudian ketika ditanya tentang hal-hal yang banyak menjadi penyebab masuknya manusia ke neraka, pertama al-famu, mulut. Nah, mulut ini, Pak. Jadi bukan tangan, yang memang dengan tangan pun bisa berbuat jahat, Pak. Bisa ngambil barang orang, dengan tangan orang bisa mukul, bisa nonjok, bisa apa aja. Bisa nulis juga, Pak, dengan tangan, ngetik juga di handphone dengan hal-hal yang buruk, ya. Tapi ternyata bukan tangan, atau bukan juga dengan kaki. Yang kaki pun bisa dipakai untuk berbuat maksiat. Bukan juga dengan mata, yang mata juga bisa berbuat maksiat. Tapi mulut. Kenapa Pak mulut? Tadi bukan tangan, bukan mata, bukan kaki, ya, tapi mulut. Kan yang sering terasa sakitnya kan kalau tangan nabok, kaki nendang, Pak, itu yang terasa kan. Kalau mulut, emang mulut penggigit ya, Pak? Menggigit. Apa? Lisan. Nah, tadi kata Ustadz malah katanya lisan bisa jadi silet katanya tadi kan. Bisa jadi silet atau bersilat? Oh gitu ya. Jadi ternyata mulut bisa jadi silet yang tajam, ya. Mulut juga bisa bersilat. Beda bersilat ya, Pak? Bersilat itu silat, ya kan? Biasa. Jadi bisa mukul, bisa ngelak tuh mulut ya, Pak. Nah, itu. Jadi inilah bahaya lisan. Jadi memang luar biasa. Ya. Jadi hampir keseharian manusia itu dosa yang dilakukan mulut hampir selalu ada. Yang bohong, Pak. Apalagi yang sumpah serapah,
mengeluarkan kata-kata kotor yang berbau pornografi, mesum, apalagi yang ghibah, sumpah palsu, itu mulut semua itu, ya kan? Sumpah palsu ya mulut, janji bohong ya mulut, ya. Ngomong dusta ya mulut, ghibah ya mulut, ngecam nyela juga mulut, ya. Mengecam, mencela, menghujat, memfitnah, ini luar biasa. Yang itu akan dirasakan sakitnya di hati, karena kecaman, karena celaan, karena fitnah, karena hujatan. Itu adalah yang merasa sakitnya hati orang lain yang dicela, orang yang difitnah, orang yang dihibah, orang yang dibohongin, orang yang dijanjiin palsu. Nah kalau nabok Pak, nampar, ya mungkin kena pipi, tangan, ya sakitnya nggak lama Pak, ya kan? Nggak lama. Nendang juga demikian, kena paha ya sakit tapi nggak lama, tapi sakit di hati bisa ke bawah mati, bisa ke bawah mati. Nah, ini bahaya lisan itu. Nah bahaya lisan itu bukan kita aja Pak, kita awam yang dengan keawamannya tadi berbuat dosa dengan mulut kita tadi ya, tapi juga termasuk yang alim yang dengan kealimannya banyak bicara tapi apa yang diucapkan tidak selaras dengan apa yang dilaksanakan, ya. Kaburo maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Seperti itu. Jadi ini bahaya lisan, ya, bahaya mulut itu luar biasa. Maka hati-hati dalam bicara, ya. Jangan sampai gara-gara ucapan kita, ungkapan kita, kemudian orang tersakiti hatinya, ya. Ini memang rentan sekali buat orang yang banyak bicara. Pak, yang banyak bicara itu ustadz apa yang santri? Ustadznya ya malah ya, loh ya kan, justru ustadznya. Kalau santri mah tinggal dengerin doang, mustami tinggal dengerin doang. Tapi ustadznya banyak ngoceh itu. Oh ya kan, suka lupa, suka salah, gitu ya. Makanya yang jadi ustadz nggak banyak, gitu kan? Ya karena takut. Jadi ustadz, lo ya kan? Jadi ustadz nggak banyak. Enakan jadi santri udah, jadi mustami kan? Jadi mustami Pak bisa sambil makan, taklim, sambil minum, sambil tiduran, kantuk. Kalau ustadz nggak bisa kan? Gitu. Makanya enak jadi santri, enak jadi mustami. Gitu. Cara menetralisir tadi itu gimana? Yang cara menetralisir yang memang tadi mulut yang bahaya tadi. Ya berarti kita harus apa? Untuk meminimalisir tadi. Meminimalkan. Meminimalisir, nah itu ya, kemungkinan salah. Jadi kita apa? Kita berpikir sebelum bicara, ya, berpikir sebelum bicara. Jadi kita berpikir sebelum bicara, seperti itu. Jadi apa yang akan kita sampaikan itu harus dipertimbangkan, ya, dipikirkan dulu tentang apa baik buruknya. Kalau benar baik ya harus kita sampaikan. Kalau bakal nggak baik lebih baik diam, ya, kata Nabi, qul khairon aw liyaskut. Katakan yang baik, kalau enggak ya diam. Itu ya seperti itu. Jadi kita timbang, kita pikirkan sebelum bicara, gitu ya. Nah, termasuk ya, karena orang bicara itu Pak bukan cuma yang buruk itu. Kalau bicara tadi ya bicara dusta, bicara apa namanya, bohong, menghujat, mencela. Yang bicara ngalor ngidul juga termasuk, itu nggak baik juga. Atau banyak bicara, walaupun bicaranya tempat yang formal, misalnya kayak taklim, ngisi taklim ya Pak, kita ceramah ngisi taklim, dikasih waktu 15 menit, kita sampai 30 menit juga kan jelek juga kan? Loh iya, jelek juga kan? Makanya kategorinya orang itu membosankan kalau orang itu bicara di saat orang lain menghendaki diam. Dikasih waktu 10 menit, ngomong 15 menit. Ya, pasti yang 15 menit, yang 5 menit itu orang udah nggak suka, gitu kan? Seperti itu.
Kemudian yang kedua adalah apa? Farji. Ya, farji. Di sini disebut farji ya. Walaupun Ustaz Halim farji itu biasanya lebih identik ke kemaluan perempuan, farji. Karena kalau kemaluan laki-laki apa? Zakar ya. Tapi di sini maksudnya bukan kemaluan perempuan saja. Ya, karena otomatis, Pak, ya farji itu jadi maksiat kalau ada zakar gitu kan. Ada zakar lah seperti itu ya. Jadi, ini termasuk. Yang dimaksud di sini berarti zina ya, dari zina ini yang kemudian banyak mendatangkan orang masuk neraka ya, apalagi kalau di satu tempat di mana zina itu udah semacam kayak hal yang lumrah, yang biasa, apalagi legal. Nah itu, oh iya, ini kan, nah ini karena fenomena semacam ini di kita juga udah hampir ada Pak ya, hampir ada. Dari mulai pacaran yang dianggap hal biasa, padahal pacaran itu kalau dalam bahasa apa namanya, akhlaknya adalah ikhtilat dan kholawat ya. Ikhtilat itu nyampur laki perempuan, kholawat itu nyepi-nyepi, itu udah diharamkan, sudah diharamkan. Iya, walaupun tempat terang, kalau berdua laki dan perempuan ya kan, bukan mahram ya kan, berikhtilat di tempat terang. Kalau kholawat ya enggak mungkin ya nyepi gitu kan. Kalau tuh nyepi, kalau istilah tuh nempel, pegangan ya kan, itu sudah termasuk kemaksiatan. Nah hal-hal seperti itu dianggap lumrah, kan udah biasa mudah-mudi mah gitu kan, biasa mudah-mudi mah gitu kan. Nah itu nanti larinya bukan cuman di tangan, bukan di apa, bukan di lengan ya, atau bukan di pipi, langsung kok bisa ke farji, iya kan, ke farji. Makanya Nabi melarang jauh dari awal, Pak, dari awal, semacam preventif ya, jangan sampai terjadi sampai kita punya anak Pak, laki perempuan nggak boleh tidur bareng satu kamar, udah nggak boleh. Walaupun kalau perempuan sama perempuan nggak boleh satu selimut, laki sama laki nggak boleh satu selimut. Kalau laki sama perempuan jangan satu kamar. Kalau sudah balik ya, kecuali kalau belum balik ya. Itu preventifnya gitu ya. Jadi ini bahaya farji tadi akan menjadi manusia pada masuk neraka. Bahkan ada yang lebih dari itu. Kalau tadi laki perempuan masih dianggap normal Pak, nah ada lagi kan di tempat sono ya, yang laki sama laki, perempuan sama perempuan, dan terang-terangan ada laki sama laki, perempuan sama perempuan, terang-terangan itu lebih dikecam lagi, dikutuk ya, itu dikutuk itu. Kalau tadi ikhtilat laki dengan perempuan yang bukan mahram itu diharamkan, kalau laki sama laki, perempuan sama dikutuk. Nah, itu dikutuk itu. Ya. Gitu ya. Dikutuk. Yang tanyakan? Tadi yang laki sama laki, perempuan sama perempuan itu apa dibinasakan atau kita gimana? Ya, kalau sudah terindikasi ada penyimpangan, itu Nabi membuangnya. Jadi terindikasi ya ada penyimpangan seksual, misalnya perempuan suka sama perempuan, laki sama laki, itu harus dibuang. Artinya harus dipenjarakan lah kalau sekarang seperti itu. Jadi nggak boleh diantepin, karena itu bakal nular. Ya, walaupun dia sendiri pasti akan cari partner, ya kan? Makanya harus diasingkan. Nah, seperti itu, diasingkan. Kalau sudah terjadi seperti itu yang kita ngeliat hari ini Pak, yang model-model apa tuh bencong-bencong itu ya sudah, itu kan termasuk yang dikutuk itu. Bencong bukan banci, beda ya. Beda. Kalau banci itu apa, kalau dalam bahasa fikihnya hunsai. Hunsai itu kelamin laki-laki dan perempuan, dia serba tidak normal gitu kan. Nah itu dia harus memilih. Apakah banci itu memang pemberian Allah atau ada yang bawaan lain kayaknya katanya? Gimana? Maksudnya ada yang bawaan lain banci itu? Iya tadi memang seperti ada Bang. Isinya lainnya kan bukan sengaja sama dia, berarti udah dari sana. Maka disebutnya tadi hunsai tadi. Nah maka dia harus memilih ya. Jadi karena tadi nggak normal, kelaminnya laki-laki juga mungkin memang nggak normal, farji perempuannya juga nggak normal, maka bagaimana kejiwaannya? Kalau cenderung ke laki-laki berarti harus pilih laki-laki.
untuk menentukan bagaimana dia ibadah kan Pak. Kalau ibadah kan kalau laki-laki kan sholatnya di depan, makanya peci, sarung, ya kan. Kalau perempuan dia sholatnya di belakang, makanya makena, ya kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau ada pembagian waris, sebagiannya kalau laki-laki dapatnya dua, perempuan satu. Harus menentukan, jadi menentukan seperti itu. Ya, kalau itu mah asli laki-laki tulen. Itu laki-laki tulen itu. Cuman jiwanya yang sakit. Tapi dapat 3 satu. 3. Kalau bejo itu laki-laki tulen, itu orang-orang terkutuk itu. Ya. Makanya jangan ditolerir kalau dia ngeluyur ke sini, jamin koncang-koncang jangan dikasih. Usir tuh kalau bisa. Nah, ya nggak boleh itu. Itu laki-laki tulen itu. Ya kalau siang boleh bangun, kalau malam bangun. Iya. Kalau siang Nurdin, malam Nurjanah gitu kan. Nah itu ya. Lanjut ya. Berikutnya hadis ke-8. Wa anhu, dan masih dari Abu Hurairah, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesempurna-sempurna orang mukmin akan keimanannya, jadi iman yang sempurna atau yang paling sempurna. Ini pakai isim tafdil namanya Pak, akmal itu. Ya, isim menunjukkan apa? Arti lebih gitu ya. Sesempurna-sempurna iman seseorang akan imannya adalah ahsanuhum, ya, sebaik-baik mereka khuluqan akan budi pekertinya. Wa khiyarukum, dan sebaik-baik kalian adalah khiyarukum linisaihim, yang paling baik pada istrinya, ya nisanya. Wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Jadi ukuran baik antara sama kita ya dari sisi iman adalah siapa yang paling baik akhlaknya itu. Jadi dibilang iman itu sempurna kalau dia memiliki akhlak yang baik. Nah, para ikhwan akhwat sekalian, ini jangan dipahami begini. Karena akhlak itu, budi pekerti itu menjadi ukuran iman yang paling sempurna, kemudian cukup dengan akhlak kita kita miliki, tapi kita nggak melakukan ibadah. Yang penting kan akhlak kita baik ke orang tua, baik ke istri, baik ke anak, tapi nggak sholat. Yang penting kan akhlak kita baik ke istri, baik ke orang tua, ke anak, ke tetangga, tapi dia nggak puasa. Nah, ini berarti nggak takwa. Nah, ini juga nggak mungkin, karena akhlak itu lahir dari apa? Akhlak itu lahir dari sholat yang benar, puasa yang benar, haji yang benar, itu melahirkan akhlak, ya kan? Coba, semua syariat berhubungan dengan akhlak, semua berhubungan dengan akhlak. Sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahkan Imam Ghazali itu Pak meriwayatkan, ya, wallahu a'lam shahihnya, malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdat minallah illa bu'da. Barang siapa yang dengan sholatnya kok tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya, keji itu termasuk ya zina, mungkar termasuk ya perbuatan maksiat. Lam yazdat minallah, tidak menambah dekat pada Allah kecuali akan tambah jauh persolatnya. Iya. Jadi akhlak itu justru lahir dari tadi sholat yang benar, termasuk juga puasa. Di hadis sudah populer kan, man yaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Siapa yang puasa pada hari itu di antara kamu, maka jangan berkata-kata yang rofas. Rofas itu tadi berbau pornografi, yang mesum. Juga nggak boleh berkata-kata yang keji. Kalau
ajak untuk berantem, jawab ini imun. Berarti kan akhlak. Ya kan akhlak kan? Jadi puasa itu juga mengajarkan akhlak. Puasa tapi mulutnya masih kotor, ya, kayak comberan. Itu puasa sah tapi pahalanya tidak dapat, pahalanya batal. Oh ya kan? Bukan mengurangi, batal, nggak ada pahala. Oh ya kan? Ya, mengurangi, batal. Karena dia tidak bisa memuasakan mulutnya itu. Mulutnya nggak puasa. Ya, mulutnya nggak puasa. Iya, lisannya. Mulutnya puasa, lisannya itu ya, lisannya. Ya, mulutnya tadi dia nggak makan nggak minum, tapi lisannya tadi dia nggak puasa. Jadi yang tahan itu bukan cuman mulut nahan makanan minum dari farji nggak hubungan badan ya, dari mulai subuh sampai maghrib, tapi juga termasuk mata ditahan dipuasakan, telinga dipuasakan, lisan dipuasakan, tangan termasuk. Jadi kalau ada orang ngajak berantem, jawab ini imun, jangan diladenin. Nah, seperti itu kan berarti akhlak kan? Allah. Haji juga begitu kan? Faman gimana Ustaz Halim? Faman faradu fil hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang sudah mewajibkan haji, Pak, sudah mengambil mikot haji, itu nggak boleh rofas, berkata-kata yang berbau pornografi tadi, yang mesum. Wala fusuqa, nggak boleh berbuat yang fasik, yang merusak. Wala jidal, nggak boleh debat. Itu kan akhlak juga kan? Jadi semua itu berkaitan dengan masalah akhlak. Makanya jangan dipahami, ya kan suka disorong ngomong gitu kan Pak. Yang penting kan kita nggak nyuri, yang penting kita nggak memfitnah, yang penting kita nggak ya. Tapi dia nggak sholat, seolah-olah itu bener, salah. Justru muslim itu buah dari sholat itu. Maka ada istilah di Quran min athari sujud, bekas sujud. Bekas sujud ya itu. Ya, semakin baik bagus sholatnya, ya takut pada Allah, maka semakin baik takarubnya kepada sama manusia. Seperti itu. Itu ya. Jadi akmal mukminin iman di sini adalah bukan berarti cukup dengan akhlak tadi, tapi dia nggak melaksanakan ibadah. Berarti tadi ya nggak takwa berarti ya, nggak takwa. Nah kemudian sebaik-baik kamu ya di antara kita kalau kita mau adu kebaikan antara sama suami nih, berarti ini khusus nih ya yang depan semua nih, bukan yang belakang ya. Bang Ade, ya, saya gitu kan. Semua kalau kita mau lomba kebaikan, siapa yang baik, yang paling baik sikapnya sama kepada istri. Nah, khiyarukum linisaihim. Jangan ngaku-ngaku kita baik, tapi kalau ke istri masih masih menyanyiakan istri, mencaci, itu dikecam banget Pak. Kata Nabi, ada orang yang istrinya siang dikecam, malamnya ditidurin. Nah itu kan, ini kan jelek banget kan Pak. Itu. Oh iya, itu. Ukurannya itu. Nah, jadi ukurannya adalah baik pada istri itu apa? Kita bertanggung jawab atas semua yang menjadi kewajiban kita, termasuk makan, minum ya Pak, seperti dalam Quran surat Al-Baqarah itu kan ayat 233 ya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Wajib untuk para suami kita ini untuk ngasih makan, pakaian ya kepada istri dan anak-anak. Wajib. Jadi jangan kita mengaku baik ke istri tapi istri masih nggak keurus ya, makan minumnya, pakaiannya. Pengen istri tampil cantik tapi ini nggak dikasih. Iya, ngasih duit tuh beli bedak gimana Pak? Oh iya kan. Oh iya. Ya bau lap dapur, buat tahu dapur kalau seperti itu. Jadi gimana tadi Bang? Ngomong apa tadi? Oh, bagus yang natural. Itu tergantung request, tergantung selera si suami.
Karena dandan cantiknya si istri itu kan untuk suami kan Pak. Kalau suami menghendaki cantik itu dengan dandan, dengan baju yang cantik ya tadi depan suami ya Pak. Ya seperti itu. Harus dimodalin ya kan. Cuman di dandannya untuk suami. Nanti dia pikir sayang amat di baju untuk keluar lagi lah. Ya kan keluar. Ambil pamerin dikit. Iya. Ini nggak boleh itu. Itu namanya bukan istri solihah. Istri soleh itu semua apa yang dilakukan itu untuk suami ya. Kalau keluar rumah tuh berharum-haruman pakai wangi minyak wangi juga kan nggak boleh, diharamkan. Tapi kalau di rumah suami minta minyak wangi ya boleh saja kan di rumah kan. Itu. Ya namanya di rumah tergantung pesanan suami. Bahkan istilahnya nih suami pengennya nggak pakai baju pun jadi masalah orang di rumah. Loh kan di rumah kan? Di rumah kan? Gitu. Ya depan suami kan? Suami kan? Depan suami kan? Ya, seperti itu. Tadi jadi ukuran ya terbaik di antara kita sama kaum laki-laki adalah siapa yang paling baik terhadap istrinya. Menjamin keamanannya, menjamin makanannya, menjamin kesehatannya, menjamin apa lagi Pak? Tadi pakaiannya itu kan itu jelas itu ya. Jadi kalau kita malah sebagai suami yang banyak menuntut bukan menjamin, berarti belum sebagai suami yang solih, yang bertanggung jawab. Karena mesti kita yang bertanggung jawab menjamin tadi kan. Wa al maulilahu rizquhuna wa kiswatuna bil ma'ruf. Wajib untuk para suami ngasih makan dan pakaian ya, pakaian pada istri. Seperti itu. Ini ukuran ya. Nah, termasuk tadi Pak bagian pada perhatian seorang suami pada istri adalah kita mengerti apa yang dia mau. Maka ada istilah apa? Wanita itu untuk dimengerti memang seperti itu. Gitu. Ya? Harus peka, betul. Harus peka. Kan. Kalau nggak peka apa? Pekok berarti kan? Kalau nggak peka ya pekok. Kak jadi peka. Harus peka gitu kan. Ya. Ya artinya gini, sudah tahu rutinnya istri itu setiap pagi belanja. Jangan sampai minta. Karena tahu setiap pagi dia harus belanja. Berarti harus diadain. Jangan sampai minta. Karena tahu kan setiap. Nah, yang ngasih tahu kan namanya nggak ada duit kan. Belanja mulu dari pinjaman dulu. Pagi-pagi udah minta kopi, minta gorengan, ngasih uang belanja aja belum, udah minta gorengan aja. Ngasih uang belanja dulu ya. Kewajiban dulu ditunaikan, hak pasti kita terima gitu. Lanjut ya. Berikutnya wan Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda, innal mu'mina, sesungguhnya orang beriman itu layudriku, sungguh akan mengejar atau mendapatkan bihusni khuluqihi, dengan kebaikan akhlaknya, darajatas shaimi, derajat orang yang puasa, al-qaimi, lagi orang yang mendirikan, maksudnya menegakkan sholat lail ya. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Jadi ini termasuk salah satu keutamaan. Jadi kalau kita punya akhlak yang baik, kalaupun ya kita nggak mengerjakan puasa sunnah, kita nggak bangun malam, tapi bisa mengejar, menyetarai derajatnya insya Allah kalau kita punya akhlak yang mulia gitu kan. Ini orang beriman. Jadi kita orang beriman, tapi dengan kesibukan kita karena kerja keras sehingga nggak pernah puasa sunnah. Ini ukurannya puasa sunnah ya Pak. Kemudian juga nggak pernah bangun malam ya. Karena apa? Sudah kerja lembur sampai malam, atau mungkin malam pun masih kerja gitu. Nah, sehingga nggak sempat bangun malam sholat tahajud. Nah, orang yang rajin puasa sunnah, rajin bangun malam itu akan distarai apa? Derajatnya kepada orang yang baik akhlaknya, seperti itu. Sama kan apa?
Mengejar itu berarti ya namanya kejar-kejaran. Ya seperti itu ya. Bisa menyamakan, seperti itu ya. Jadi kalau kita punya akhlak yang baik. Nah, ini kalau kita mukmin tapi ya, orang mukmin. Nah, mukmin tadi lengkap berarti termasuk yang ahli ibadah gitu ya. Jadi nggak cukup dengan mengatakan kita berbudi pekerti yang baik tapi tadi nggak melaksanakan ibadah. Tapi mukmin tadi, makanya mukmin itu bisa menyetarai derajatnya di sisi Allah kepada orang yang ahli puasa, ahli bangun malam ya, kalau dia punya akhlak yang mulia gitu. Gitu ya. Ini pentingnya berakhlak yang mulia. Maka Rasulullah pun pernah bersabda, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku tuh diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi salah satu isi risalah ya, yang disampaikan sama Nabi adalah perkara akhlak ya, perkara akhlak itu. Karena juga sangat dikecam ya Pak, kalau kita bagus ibadah kita pada Allah ya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zikir-zikirnya, tapi akhlak kita dengan sama orang lain kita jelek itu. Justru tadi berarti nggak berasar, nggak berbekas ya kan, nggak berbekas. Jadi min asare sujud, bekas sujud itu bukan jidat hitam kan Pak, tapi ada tadi kalau rajin ibadah ya berarti ada bekasnya apa tadi. Semakin baik pada Allah, semakin baik juga dengan antara sama manusia. Hablum minallah itu mesra pada manusia juga, hablum minallah juga mesra juga, seperti itu. Boleh tanyakan? Ada nggak? Nggak ada. Lanjut satu lagi Pak, udah? Hah? Lanjut satu lagi ya. Wa'an Abi Umamah, dan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana zaimun, aku zaimun. Zaim apa Pak zaim? Di sini ada terjemahan zaim ad-dhaminu. Makna zaim adalah ad-dhaminu, artinya menjamin, ya, orang yang menjamin, ya. Ana zaimun, aku adalah orang yang menjamin, ya. Jadi makna zaim adalah ad-dhamin. Dhamin itu artinya menanggung atau menjamin. Aku zaimun, menanggung bibaitin, untuk mendapatkan apa? Rumah fi robatil jannah, di luar taman surga. Liman taroka, pada orang yang meninggalkan miro'a, perdebatan. Wa ingkana muhiqqan, sekalipun dia dalam pihak yang benar. Wa bibaitin, dan membangunkan rumah fi wasatil jannah, dan di tengah-tengah taman surga. Yang pastinya Pak, ini bukan rumah biasa ya, istana. Ya. Liman tarokal kadhiba, kepada orang yang meninggalkan dusta. Wa ingkana mazihan, sekalipun cuma bercanda. Ya. Wa bi baitin, dan membangun rumah fi al jannah, di tengah-tengah taman surga. Liman hasanal khuluqahu, siapa yang baik akhlaknya. Hadisun sahihun, hadis sahih Abu Dawud, di sini sahih dengan sanad yang sahih. Ini ada riwayat ya, hadiah-hadiah dari Nabi. Jadi lewat lisan Nabi menjamin buat siapapun yang beriman, dia meninggalkan apa debat, walaupun kalau dia lawan dia menang karena punya argumen yang hak tadi. Jadi debat itu, jidal itu diperbolehkan ya. Tapi kalau kita menghindari lebih baik. Nah, hari ini kita menjadi tren debat itu ya. Debat, ada debat capres, cawapres ya, bahkan. Kalau debatnya menang berarti hebat. Nah, itu kan. Padahal kalau sama muslim kemudian dia berdebat, dia menang, kemudian muslim lain itu dinyatakan kalah, kan sama dengan ya menjatuhkan, ya kan? Enggak, ya kan? Menjatuhkan, merendahkan. Makanya kita jangan hindari perdebatan. Seperti itu. Tapi kalau kepada orang non muslim nggak apa-apa. Non muslim, ya kan? Non muslim. Yang penting dengan apa? Argumen yang ahsan, ya, seperti dalam Quran surat apa? An-Nahl 125.
ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak, berarti dakwah, kita ngajak orang non muslim, ya kan? Dakwain Islam dengan cara yang hikmah, bijak. Kemudian wa mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Nah, kemudian ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan diskusi, debat dengan argumen-argumen yang ahsan. Seperti itu. Ini kalau antara boleh kita ya, muslim seperti itu, tapi dengan argumen yang ahsan, seperti itu ya. Tapi kalau antara sama kita ya tadi, jangan sampai terjadi ya yang kemudian akhirnya yang kalah jadi malu, ya kan, dipermalukan. Apalagi masalahnya masalah apa? Masalah agama. Nah, biasanya rentan dengan perdebatan adalah sekitar masalah furu'iyah khilafiyah ya, furu'iyah khilafiyah itu yang sering terjadi. Nah, kemudian kalau kita tinggalkan, walaupun kita kalau lawan kita ladeni, kita bisa menang karena kita punya argumen yang hak tadi, itu kita akan dapat reward tadi, hadiah apa Pak? Berupa apa? Istana di luar taman surga. Ya, kita dalam surga nanti ada dapat kapling lain gitu ya, luar biasa. Nah, kemudian yang kedua apa tadi Pak? Buat orang yang apa tadi yang kedua? Orang yang meninggalkan perbuatan bohong sekalipun itu bercanda. Berarti bercanda bohong nggak boleh juga. Oh, nggak boleh. Sana mati sana. Tuh. Apalagi kalau Bang, biasanya yang paling rentan ya, paling banyak berbuat bohong yang dusta, bohong yang apa tadi? Canda itu adalah para komika, pelawak. Makanya nanti ada babnya khusus, termasuk dilarang ya. Bukan berarti kita nggak boleh bergurau ya, bukan nggak bergurau, boleh kita bergurau, tapi jangan yang bohong ya, yang benar gitu, bukan yang bohong gitu. Ya, contohnya Nabi kan, Nabi itu ketika duduk, kemudian di situ ada nenek-nenek, di surga itu nenek itu nggak akan masuk surga. Neneknya nangis, ya kan, nangis. Nah, Nabi itu nggak bohong, betul di surga tuh nggak ada nenek-nenek, gitu kan? Kan nenek bakal jadi pemuda, ya seperti itu kan. Nah, itu artinya bercanda, ya. Artinya Ali ya pernah bohong, Ali ya, kepada Nabi, ya, makan korma, ya kan, bijinya taruh depan Nabi. Oh, Nabi makan korma banyak banget, seolah-olah Ali nggak makan korma kan, depan Ali nggak ada biji korma, tapi depan Nabi malah banyak biji korma. Oh, Nabi makan korma banyak banget, bijinya banyak. Apa kata Nabi? Saya makan banyak tapi nggak sama biji-bijinya. Kalau kamu sama biji-bijinya gitu kan. Betul. Ya, artinya seperti itu, boleh hanya seperti itu. Sama kayak anak unta itu ya, yang Rasulullah mengatakan kamu itu main anak unta itu kan dulu kan anak gitu. Itu. Ya, kan dulunya memang pernah jadi anak kan, nah, seperti itu. Jadi yang tidak dusta ya artinya buat, tapi tadi ya usahakan kita menghindari dusta walaupun bercanda. Nah, dampaknya tadi tuh, oh di sono ada apa namanya kebakaran, paling nggak ada, akhirnya orang sudah lari-lari ke sono kan, bahaya itu seperti itu ya. Bercanda, jadi nggak boleh pakai untuk bercandaan ya, bohong itu ya. Jadi kalau mau candaan ya pakai yang jangan bohong, yang benar-benar kejadian yang nyata ya, itu boleh yang nyata. Nah, itu akan dibangunkan apa tadi? Istana di tengah taman surga itu. Jadi usahakan. Karena ada juga bahkan yang bohong semacam ini saya perhatikan ada juga di kalangan penceramah itu Pak. Jadi bikin semacam narasi, yang penting asal lucu. Asal lucu. Yang menurut kayaknya muskil banget itu terjadi gitu kan. Muskil terjadi.
Jadi asal lucu, nggak boleh ya seperti itu. Walaupun itu sifatnya candaan, gitu. Hindari ya. Kemudian yang ketiga tadi, orang itu akan mendapatkan istana di atas surga. Berarti ini yang the bestnya ya Pak, rewardnya. Kalau juara satunya gitu ya, atau juara umum ya, gitu. Itu orang yang apa? Akhlaknya paling baik ya. Orang yang akhlaknya paling baik itu liman hasanah khuluquhu, itu akan mendapatkan baitin fi a'lal jannah, dapat rumah ya, villa mewah di atas taman surga. Jadi gambarnya berarti ini apa Pak? Villanya sangat megah, mewah, luar biasa. Ini akhlak gitu ya. Nah, ini penting kita perhatikan ya. Memang rewardnya tadi hadiahnya di surga nanti ya, bukan sekarang. Tapi kalau kita lakukan hari ini juga akan ada kebaikannya ya, dengan kita akhlak yang baik, meninggalkan debat, meninggalkan dusta walaupun tubuh bercanda, itu pasti akan ada dampak positifnya. Kalau apa yang menjadi rambu-rambu larangan itu kita indahkan ya, seperti itu. Ada yang tanyakan? Nggak ada? Ibu-ibu ada yang nanya nggak? Nggak ada ya? Cukup ya? Alhamdulillah sampai sini dulu ya, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Sampai hadis nomor berapa tadi Pak? Di saya nomornya beda, saya nomor 9 ya. Dah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.